peluang atau tren penelitian. Nah, peluang atau tren penelitian itu adalah kita pinter-pinter cari peluang yang ada atau tren penelitian yang saat ini sedang berjalan ya. Nah, kalau yang pertama, peluang-peluang yang bisa kita peroleh adalah fenomena yang saat ini sedang menjadi hot topic dalam masyarakat. Itu bisa dilakukan penelitian. Misal kalau kemarin ya, pas musim COVID, nah itu kan banyak penelitian yang terkait COVID, mulai dari prediksi jumlah kasusnya menggunakan sistem prediksi, kemudian yang Twitter sentimen analisis, menganalisis misal opini masyarakat terhadap vaksin di Indonesia. Itu kan topik pada saat itu ya. Nah, kalau sekarang apa topiknya? Pilpres mungkin ya. Nah, Pilpres atau pemilu. Nah, itu misal kalau yang tertarik nih di bidang text mining itu bisa mengarah ke nanti sentimen analisis terhadap caleg, sentimen analisis yang paling datanya paling banyak nanti sentimen analisis terhadap program atau visi misi dari capres. Nah, itu juga bisa diangkat menggunakan misal algoritma klasifikasi apa untuk melakukan sentimen. Itu kalau misal berdasarkan topik atau hot topic. Kalau misal dari fenomena-fenomena yang ada di Indonesia, itu kan banyak ya. Indonesia kan negara ring of fire ya, secara geologis atau secara geografi dia akan sering muncul bencana kayak gempa bumi atau gunung meletus. Nah, itu kan juga bisa meneliti terkait early warning system. Kita bikin sistem deteksi peringatan dini bencana, itu mengembangkan atau tanah longsor. Nah, itu kalau melihat dari fenomena-fenomena yang sudah ada di masyarakat. Nah, kemudian yang kedua adalah problem-problem di masyarakat. Misal kayak ETLR ya, contohnya ETLR itu problem tilang yang konvensional. Sekarang kan tilangnya elektronik. Itu kan salah satu hasil dari penelitian yang berkaitan dengan ilmu komputer. Kan apa? Untuk mendeteksi apakah orang itu melakukan pelanggaran atau tidak kan menggunakan teknologi AI kan itu. Nah, ETLA itu kan AI kan, yang mengambil foto, nah, kemudian deteksi dia melanggar. Nah, kemudian juga yang melanggar marka itu kan juga teknologi AI. Atau sekarang kendaraan yang tanpa awak, nah itu kan kalau dikaitkan dengan problem-problem yang ada di masyarakat. Atau yang sering shopping, nah itu kan sering tuh muncul sistem produk-produk rekomendasi ya. Nah, itu juga bisa dikembangkan di hal-hal yang lain, misal rekomendasi untuk obat, atau rekomendasi pariwisata, rekomendasi kuliner dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu kalau kita mau cari peluang atau tren penelitian bisa dari sumber pustaka yang sudah ada dengan menggunakan beberapa keyword. Pilih salah satu di antara yang sudah ada ini. Nah, misal ada kata-kata dia judulnya itu pasti ada kata review, nah, kemudian survei, kemudian current research, current state, future and trend, challenge and opportunity. Nah, ini biasanya keyword-keyword kalau di jurnal di positing yang sifatnya SLR ya, systematic literature review, itu dengan judul-judul kayak gini kita akan jadi tahu perkembangan sebuah penelitian, trennya, trend research software development misalnya, itu kan akan membahas perkembangan software development dengan berbagai metode-metode yang sudah dilakukan sebelumnya. Kayaknya sampai sejauh mana. Nah, untuk kedepannya saya bisa mengambil yang mana. Nah, itu bisa didapatkan dari artikel ilmiah. Paling gampang nanti cari di Google Scholar lah, itu ketik aja review on apa. Tinggal ditambahin kalimat-kalimat yang menyentuh topik Anda. Misal a survey on machine learning for health and sport misalnya kayak gitu, dari kesehatan dan olahraga. Itu kan muncul jalur reviewnya. Nah, salah satu contohnya ini teman-teman. Salah satu contoh yang poin ketiga itu
peluang atau tren penelitian di bidang software engineering. Ini ada judulnya Mapping the Structure and Evolution of Software Testing Research over the Past 3 Decades. Nah, ini berarti dalam 3 dekade terakhir itu perkembangannya seperti apa. Nah, ini ada satu keyword baru ya, namanya past 3 decade atau evolution, kata-kata itu evolution of apa misalnya. Nah, bidangnya kalau ini software testing misalnya. Jadi di dalam paper ini biasanya dalam paper-paper yang sifatnya literatur review kayak gini atau literatur survei itu biasanya sudah ada mind map kayak gini teman-teman. Jadi software testing itu metodenya banyak ya ini. Misal tes Oracle, model, kemudian evolusi dan perawatan, bisa melakukan regresi, tes validasi. Nah, kalau nemu yang ada mind map-nya kayak gini lebih enak lagi. Misal nih, contohnya tes automation menggunakan mobile testing. Nah, nanti tinggal nyari literatur yang terkait mobile testing sebagai pendukung permasalahan yang diangkat. Nah, kalau ini ada white box, black box, dan lain-lain ini creation guidance-nya. Nah, ini macam-macamnya. Nah, jadi dapat ide bisa dari sini. Nah, dari keyword-keyword yang ada di mind map ini teman-teman. Nah, dari mind map pasti ada keyword-keywordnya. Nah, itu baru kita cari ke literatur lagi yang spesifik ke keyword ini. Nah, ini source-nya nanti matinya juga akan di-share ya, bisa diakses. Itu salah satu contoh atau peluang atau tren yang ada nanti di software engineering. Nah, salah satunya software testing ya. Nah, di SI juga ada mata kuliah testing juga. Nah, masih testingnya itu bisa menimbulkan ide juga teman-teman untuk uji sebuah software yang sudah dibangun. Ini juga masih ada lagi yang terkait software engineering. Nah, contohnya adalah dia mengcompile metode agile development, large scale software development. Nah, tadi ada kata-kata systematic literature review, ada literature review-nya. Nah, kalau systematic literature review, kemudian yang tadi apa? Yang pas 3 decades itu pasti dia akan merangkum dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini baru ini tahun 2022, dari tahun kemarin terbitnya, berarti kan dia membahas dari sebelum 2022. Nah, artinya masih sangat layak untuk diangkat nanti salah satu permasalahan yang ada di topik ini. Nah, ini kan kalau nggak mind map, teman-teman juga akan nemu tabel rangkuman. Nah, ini misal scale development framework, kemudian ada method without connecting practice. Nah, di dalamnya juga kan metodenya apa, banyak. Ini salah satu untuk melakukan penelitian di dalam topik-topik tertentu untuk software engineer ya, software development. Kemudian, nah ini bagi teman-teman tertarik atau minatnya di bidang UI atau user interface maupun user experience. Misalnya saya menemukan sebuah literatur terkait usability of mobile application, systematic literatur studi. Nah, di sini teman-teman juga kan bakal menemukan penelitian-penelitian sebelumnya, tapi yang sangat penting di dalam systematic literatur adalah rangkumannya ini teman-teman. Jadi kalau kita sudah tahu sebuah topik dalamnya kayak gimana, kita tinggal cari. Nah, di sana tuh ada apa aja yang diukur misal, kemudian cara mengukurnya bagaimana. Misal kalau dari sisi efisiensi, berarti nanti kita ngomongin UX tapi ngukur efisiensi. Nah, apa yang diukur nanti? Misal durasi spend on each screen atau durasi dalam akses berbagai halaman, durasi dalam menyelesaikan menu yang kompleks, kemudian error dari usernya berapa, kemudian dari learnability atau pengalaman pengguna secara pertama, misal first time dia dalam mengakses beberapa menu bagaimana. Kemudian kalau
untuk pengalaman pengguna secara berkali-kali, nah itu kecepatan aksesnya akan berubah juga enggak? Nah, itu yang akan diteliti, nanti evaluasi dalam UX. Selain dievaluasi, nanti teman-teman kalau di prodi SI yang diwajibkan juga harus ada produk kan, minimal prototype yang harus ada jadi luaran. Jadi kalau penelitiannya terkait UI UX, nah, jadi nanti produk yang dianalisis, kemudian dari hasil analisis UI UX-nya muncul rekomendasi, pasti kan, rekomendasi desainnya kayak gimana, letak menunya kayak gimana. Nah, itu nanti akan dituangkan di prototipe yang kalian buat sebagai pendukung hasil analisisnya ini. Nah ini salah satu misal fokusnya di untuk mengukur usability pada aplikasi mobile. Bisa aja di web application atau desktop application atau di financial technology application. Nah ini kalau misal mengukur usability misal Gojek atau Tokopedia, itu juga bisa. Nah, lebih seperti itu untuk mencari peluang ya atau tren dari penelitian ini, contohnya sebagai di UI atau UX. Nah, ada lagi di contoh UI UX-nya ini kayak gini. Pokoknya ada kata-kata systematic, review, kemudian trend, opportunity, nah itu. Jadi API sih, ya yang diuji API-nya. API usability evaluation method. Kemudian faktor-faktor yang berpengaruh apa, dan bisa diukur dengan menggunakan apa. Nah di sini ada. Nah, kan biasanya bentuknya tadi mind map, ada tabel. Kalau yang ada yang bagus ya ada mind map-nya, ada tabelnya. Tapi ya mungkin nemunya agak susah juga. Asal ada tabel atau mind map aja sudah kelihatan teman-teman. Nah, alat ukurnya menggunakan apa? Tren-trennya bagaimana di dalamnya ini? Ini kalau dibuka nanti silahkan dibuka. Ini kebetulan atau yang saya share sengaja yang open access teman-teman. Jadi nggak perlu bayar, tinggal langsung diakses saja. Oke, lanjut ya, tadi software engineer udah, kemudian UI UX sudah. Software engineer dan UI UX ini sebenarnya bisa keterkaitan dengan kalau di konsultasi dikasih ya di digital business ya, tapi digital business ya, di digital business ini. Oke, nah lanjut ini yang terkait augmented reality ataupun virtual reality. Nah, jadi sengaja memang ya di sini saya mencari paper yang literatur review. Nah, tujuannya apa, nanti teman-teman akan sering dengar literatur review, paper review kayak gitu supaya apa? Supaya nanti teman-teman kalau mencari ide, kalau mentok ya langsung ke literatur review kayak gini, cari yang ada kata-kata review dan lain-lain tadi ya, keyword-keyword yang sudah ada tadi, supaya mendapatkan ide dari paper ini. Nah ini contohnya a review of augmented reality in application for history education and heritage visualization. Di sini pemanfaatan aplikasi atau teknologi AR dalam pembelajaran sejarah. Ini kan peluang juga kan teman-teman di Indonesia. Misal contohnya di pembelajaran sejarah di Indonesia kan sangat gede, sangat luas. Ditunjukkan untuk misal learningnya untuk siswa. Nah, itu juga bisa ide penelitian. Media, bukan media aja sih, kreatif media untuk salah satu sarana ajar atau edukasi untuk siswa seperti itu dengan menggunakan teknologi AR. Nah itu nanti kemudian evaluasinya bagaimana, nah yang diukur apa, misal kata-kata interaktif. Nah interaktif itu media pembelajaran yang dibuat, nah ini adalah interaktif. Nah, interaktif kan berarti nanti harus bisa diukur mulai dari aksesnya, kemudian efisiennya dalam pembelajaran, kemudian untuk mengukur kemudahan si siswa dalam memahami materi menggunakan media ini, salah satu yang bisa atau alat ukurnya. Jadi apapun penelitiannya nanti pasti harus diukur. Nah, kemudian juga sama. Nah, ini di AR maupun VR ada riset trend. Nah, ini kata-kata keyword riset trend in. Nah, in apa? Tergantung kegunaannya. Misalnya untuk augmented reality in ilmu pendidikan ya, science education. Nah, science education. Kemudian ya ini arahnya kemana loh? Kalau di bidang pendidikan biasanya menggunakan mobile, menggunakan AR picture book, AR game system.
ada Kinect, wearable AR, markerless banyak kan yang bisa dikembangkan di dalam AR maupun VR. Kemudian baru dilakukan penelitian. Nah, kayak gitu. Kalau ngambil ide dari sini, tergantung nanti mau diterapkan di mana. Nah itu idenya sudah ada, metodenya ketemu, mau diterapkan di mana. Harus memiliki manfaat juga. Nah ini juga masih AR maupun VR, banyak ternyata teman-temannya VR maupun AR literaturnya ini. Kayak contohnya shopping in virtual reality, kayak sekarang metaverse itu kan, seolah-olah di dunia virtual, melakukan belanja di sana, main di sana, melakukan beberapa kegiatan kehidupan lah di sana. Dan literatur review and future agenda, kalau ada kata-kata future berarti tren kedepannya ngapain, biasanya mereka sebutkan juga di sini. Nah, ini dia AR VR untuk retail, untuk e-commerce, untuk belanja sampai jam. Ini bisa didapatkan di sini nanti ide-idenya. Oke, apalagi nih? Nah ini kalau artificial intelligence itu banyak ya. Nah, ini paling banyak sebenarnya literaturnya. Nah sekarang beberapa bidang sudah beririsan, berhubungan dengan atau bersinggungan dengan yang namanya AI tadi itu. Review of machine learning in built-in load prediction. Jadi ini intinya di dalam paper itu dia machine learning digunakan untuk memprediksi kapasitas bangunan. Nah, kalau bangunan ukuran 10 meter misalnya cocok untuk berapa orang kapasitasnya. Kayak gitu isinya. Kan tinggal diganti sebenarnya. Review machine learning in apa, misalnya in forecast, weather prediction atau weather forecasting, kemudian bisa digunakan untuk machine learning in software defect prediction, seperti itu. Peluang-peluang atau ide-ide bisa didapatkan dari paper review kayak gini. Ini juga masih sama nih di bidang AI. Nah ini kalau machine learning, penerapan machine learning atau penerapan AI di dalam agriculture supply, artinya supply bahan pertanian ini. Nah, diprediksi stoknya mungkin, kemudian manajemen stok menggunakan AI. Nah, kemudian ada smart farming kan di sini.